Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, dan untuk saudara yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas dan bekerja mendapat rezeki yang banyak, amin. Ada berita yang sangat luar biasa menggembirakan, yaitu kita tahu perusahaan Boeing produksi pesawat yang baru-baru ini telah membuka kantor cabangnya di Jakarta. Luar biasa. Jadi Boeing dengan Indonesia sudah mengadakan MOU, Memorandum of Understanding, ya, dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan untuk pengembangan sektor penerbangan nasional. Nah, penandatanganan itu berlangsung bersamaan dengan peresmian kantor tetap Boeing yang baru di Jakarta, tepatnya pada hari Rabu kemarin, yang 2 hari yang lalu. Ini hal yang sangat membanggakan. Jadi dari komentar dari Country Manager Direktur, ya, Pak Said, ya, Indonesia menjelaskan, jadi kesepahaman ini akan mengeksplorasi inisiatif yang bertujuan untuk memajukan sektor penerbangan Indonesia ke depan. Bisa buat pabrik, bisa buat pesawat, ya, tentunya cabangnya yang sudah dibuka ini. Jadi pondasinya sudah ada, yaitu kantor cabang. Dalam hal ini yang akan diutamakan adalah keselamatan penerbangan efisien dan keberlanjutan. Jadi akan disinergikan antara Indonesia dengan Boeing. Posisi Indonesia sebagai salah satu pasar penerbangan terbesar di dunia. Itu yang alasan kenapa Boeing harus membuka cabang di Indonesia. Makanya Boeing berani buka cabang di Indonesia karena prospek besar. Mudah-mudahan nanti F-15X, ya, pesawat tempur yang paling baru, bisa dibuat di Indonesia, ya, minimal di servis di Indonesia, ya, yang akan melibatkan kita anak bangsa, ya. Nah, ini cita-cita yang sangat bagus, ya. Kementerian Perhubungan Indonesia juga memberi apresiasi yang sangat positif dengan adanya dibukanya kantor cabangnya Boeing. Nah, ini membangun pondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Dan pihak Boeing Indonesia telah bekerja sama dengan Indonesia itu sudah lama. Sekitar 75 tahun, ya, kita bekerja sama dengan Boeing itu. Yang istilahnya Boeing juga mendukung pengembangan dirgantara dan mengupayakan pertahanan di Indonesia. Nah, upaya-upaya dilakukan melalui pelatihan, pengembangan rantai pasok, dan kerjasama industri. Hal ini kan dikuatkan, ya, karena Indonesia juga memberi kontribusi senilai lebih dari 85 juta US dollar. Nah, begitu juga Boeing juga membuat bantuan-bantuan sosial dan hibah ke masyarakat Indonesia yang fokusnya dalam menyiapkan hal-hal yang kira-kira, ya, dibutuhkan Indonesia. Salah contoh misalnya tenaga kerja, keselamatan dan kesejahteraan, itu juga betul-betul sudah mau dipikirkan antara kerjasama Indonesia dengan Boeing, ya. Begitu juga pendidikan, pelatihan, semua akan mencakup di dalam MOU yang telah ditandatangani, ya. Hal ini justru akan bisa memacu anak-anak muda kita untuk bagaimana caranya bisa belajar lebih banyak, ya, karena raksasa pesawat dunia sudah ada di Indonesia. Nah,
Karya Boeing di Indonesia itu memiliki pengaruh besar di dalam menciptakan lingkungan kerja. Sebagai perusahaan kedirgandaan global yang terkemuka, bukan main-main itu ya, membangun, merakit dan melayani penerbangan komersial, pertahanan dan sistem angkasa bagi pelanggannya. Jadi pelanggannya sudah ada 150 negara di dunia. Yang sudah, artinya sudah langganannya sama Boeing ya. Hal ini sangat membuat iklim positif bagi Indonesia dan akan mengangkat perekonomian Indonesia berkelanjutan. Dampak positif bagi rakyat Indonesia seperti ini ya. Mudah-mudahan memberi ya, sangat positif ya dengan adanya membuka cabang di Indonesia. Dan kita harapkan nanti ya, Boeing juga membuat pesawat jet tempur seperti X-15X yang terbaru sekarang ya, generasi 5, yang mana sampai sekarang masih ya sangat sulit ya untuk diekspor karena terlalu canggih ya. Kemarin kita juga mau beli tapi kelihatannya masih apa ya, masih pro kontra, karena di sisi lain Soviet juga menawarkan untuk pembelian pesawat tempur versi 5, Amerika juga begitu, dan sampai sekarang dua-duanya belum kita beli. Nah, malah kita beli Rafael yang dari Prancis itu juga canggih, generasi terakhir juga. Dan satu hal lagi, Indonesia juga bekerja sama dengan Korea Selatan, yaitu KF-21 Baromei. Nah, itu juga sementara karena proses sempat kemarin terhambat karena pendanaan Indonesia itu agak seret. Nah, sempat dikabarkan di bendera yang ada di KF-21 Baromei itu sempat hilang, dalam arti karena pembayaran seret itu sempat dihilangkan, tapi sekarang sudah dipasang lagi, artinya Indonesia sudah mulai bayar dan proyeknya sudah mulai jalan lagi. Tidak main-main, ahli ya, engineering Indonesia yang dikirim ke sana adalah 100 orang, yang dalam arti bukan belajar tapi sudah ikut mendesain bekerja sama di pesawat tersebut, yang mudah-mudahan bisa selesai dan teknisi-teknisi kita pulang dengan ilmu yang banyak untuk mengembangkan proyek di Indonesia. Saya pikir itu, terima kasih. Merdeka.